Kan dari webtoon dengan penonton atau pembacanya lebih dari 76 juta kali. Bu Frederica, gimana boleh ceritakan ke teman-teman media tertarik banget ini, dan ini adalah tema yang pertama kali diangkat oleh Falcon Pictures dari kedokteran. Silakan. Selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih sudah berkumpul. Jadi mulai tanggal 26 seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Bias, itu akan tayang serial Scottons yang memang baru pertama kali kita juga kerjakan istilah tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedokteran. Awalnya kalau kita kerja sama-sama Livina itu sekitar 2 tahun yang lalu habis dari situ setahun kemudian kita mulai garap skripnya sama Mas Alim dan Titin Watimena. Setelah itu 1 tahun kemudian baru mulai syuting dan sekarang tayang di 26 September, kurang lebih begitu ceritanya tentang Squatter. Ya, sama Ibu kalau boleh diceritakan ke teman-teman media gimana nih, Sofanga udah beberapa kali Falcon Pictures bekerja sama dengan Prime Video. Ya. Dan kali ini bekerja sama lagi, boleh diceritakan Bu proses kreatifnya, keseruannya bekerja sama dari Falcon Pictures dan Prime? Pastinya seneng ya, karena selalu menyenangkan kerja sama Prime gitu, dan kita happy sama semua hasilnya. Mulai karena kita diberikan kebebasan kreativitas yang asik gitu menurut kita, mulai dari pemilihan sutradara, pemain juga, terus treatment kita mau bawanya seperti apa, itu juga sangat dibebaskan sama Prime gitu. Jadi kami berharap ini juga bisa diterima sama masyarakat dan bisa dinikmati dan menghibur juga dengan cerita yang sangat menarik gitu, dengan pemuda-pemuda dan yang tampan ini. Nah, di sini tapi berarti juga ada pemilihan sutradara ke Mas Raska nih. Iya, dipercayakan ke Mas Raska serial ini. Gimana Bu prosesnya? Kan banyak teman-teman sutradara juga yang pengen kayaknya ngegarap ini, tapi dipercayakan dari Falcon ke Mas Raska. Iya, karena Mas Raska ini salah satu sutradara yang menurut kita hidden gem gitu, ya. Sebenarnya hidden gem ya. Tepuk tangan dong. Yang memang harus selalu diberikan kesempatan gitu, diberikan platform juga yang baik, diberikan kreativitas juga yang seluas-luasnya gitu, biar beliau juga bisa berkarya dengan totalitas gitu. Itu yang kami percayakan pada Mas Raska untuk serial Scottons. Dan hasilnya sudah siap ditayangkan tanggal 26. Dari Bu Frederica sangat puas dengan hasilnya ya Bu? Puas Mas. Yes, tepuk tangan untuk Ibu Frederica, terima kasih. Kita ke Mas Raska. Robertanto sebagai sutradara dipercayakan oleh Falcon Pictures kembali untuk kali ini menggarap serial. Pertama kali Falcon Pictures menggarap tentang tema kedokteran. Jadi sejauh mana pada saat dikasih kepercayaan, risetnya, dan juga ini karena dunia yang ini kan Mas, kedokteran untuk kita juga istilah-istilahnya dan lain-lain itu kan susah juga. Silakan. Alhamdulillah prosesnya sangat panjang juga waktu dikasih tahu untuk menggarap Skuteng. Kita baca skripnya, terus kita riset. Terus kita reading dari risetnya juga, dari skrip kita tanyain beberapa dokter di Indonesia juga. Terus di proses reading sama teman-teman juga kita mengunjungi salah satu rumah sakit di Jakarta, karena lokasi syuting kita kan di Semarang gitu. Terus kita juga panggil dokter yang pernah koas yang lagi praktek untuk reading bersama secara detail. Terus setelah syuting juga kita ditungguin langsung sama dokter spesialis untuk pemakaian alat, pengadeganan dan lain-lain. Itu berkonsultasi terus. Setelah syutingnya jadi, kita masuk post production, ada Bu Erika yang selalu jagain juga semua detailnya gitu, dan kita kembali ke rumah sakit lagi untuk memberikan preview kepada dokter-dokter ahli bahwa ini boleh nggak, ini oke, ini segala macam sampai akhirnya kita final aja. Wow, berarti sampai sejauh itu beberapa kali bolak-balik untuk ke pihak yang kedokteran ahli gitu loh, ekspertisnya ya. Dan bahkan salah satunya bersama dengan Mas Alim ada Livina yang adalah backgroundnya dari kedokteran juga ya Mas? Betul, sama Livina malah sebelum syuting, kita sehari sebelum syuting kita sempat video call di Semarang sama teman-teman talent juga. Menanyakan setiap karakter dan detail juga gitu. Yes. Dan skripnya Mas Alim juga alhamdulillah juga udah detail, jadi kita nggak begitu kesulitan untuk mencari tahu semua hal. Dan pemilihan pemain nih, ini kan Scottons, ini 76 juta kali dibaca di webtoon, jadi punya ekspektasi yang tinggi di penggemarnya yang sudah ada gitu, dan juga ke penonton di seluruh Indonesia. Pemilihan pemain gimana Mas prosesnya? Menemukan 4 cowok tampan dan rupawan yang hadir di sini,
dan juga yang lainnya, silakan. Ya, pemilihan pemain tentu kita sama Bu Erika sebagai produser memberikan ruang untuk memilih siapa, terus kita berdiskusi mau siapa gitu, terus tiba-tiba kita berpikir bahwa karakter ini harus si cowok ganteng ini empat-empatnya harus kuat gitu, dan akhirnya kita memutuskan bekerja sama Gio, sama Abizar, sama Arbani, dan sama Dodot juga gitu. Jadi kita yakin banget, terus kita mencari cewek siapa ini yang paling cocok, akhirnya kita memutuskan Z karena karakter mereka di luar sana sangat menarik dan secara acting kualitasnya juga oke gitu. Ya sih, kalau klub bola nih all star gitu digabungin, luar biasa nama-nama besar ini jadikan satu proyek. Keseruan syutingnya yang bisa di-share ke teman-teman media seperti apa, Mas? Ada sulitnya karena kan berkaitan dengan kalau kita lihat di trailer ya, ada di ruang operasi, kemudian juga menarik lagi yang lainnya, silakan. Syutingnya seru banget karena semuanya excited karena labelnya, karena mereka kan belum pernah ada di situasi yang formal banget gitu, situasi kedokteran yang kita harus terikat sama aturan dan lain-lain gitu. Jadi sangat excited semuanya, sama-sama belajar semuanya, cara pemakaian stetoskop dan lain-lain gitu. Jadi seru banget semua syutingnya gitu, dan terbukti kan di trailernya dalam waktu 6 jam saya ngikutin tuh, kita langsung dapat 1 juta viewer. Wow, tangan dong, keren. Dalam 2 hari sekarang udah 2,4 juta. Udah 2,4 juta, komen juga udah luar biasa, nggak sabar nunggu, dan tayang eksklusif mulai tanggal 26 ya. Mas Raska, tepuk tangan untuk Mas Raska Robertanto sebagai sutradara. Kita ke Mas Alim dulu nih sebagai penulis. Untuk yang di serial Sekoteng sini, Mas, nih beda lagi, ranahnya adalah menyangkut dengan ilmu kedokteran dan lain-lain. Tantangannya apa, Mas, yang diberikan oleh Falcon Pictures kali ini ke Mas Alim? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Saya senang banget diajak barengan sama Titin Motimena nulis bareng Sekoteng sini, karena ini adalah, mungkin kalau feature film udah ada ya tentang dokter, tapi kalau serial ini adalah yang pertama di Indonesia, dan terus terang antara takut sih gitu, ada takutnya juga karena ya bicara profesi yang amat sangat detail gitu, pekerjaannya yang amat sangat, dan banyak banget cemoohan kalau udah ada dengan dokter terus salah gitu, kayak saya takut banget. Tapi kemudian ada beberapa hal yang kemudian membuat saya seneng banget ngerjain proyek ini, karena pertama itu begitu tahu bahwa webtoonnya ditulis oleh seorang dokter sendiri, jadi saya langsung lega gitu. Artinya apa yang menjadi referensi di buku itu udah pasti bener lah secara kedokteran gitu. Tapi dalam proses penulisan tentu ada pengayaan dan lain-lain gitu, karena webtoonnya tuh lebih banyak slice of kehidupan gitu, jadi kayak potongan-potongan gitu, jadi nggak menjadi satu rangkaian cerita utuh yang harus. Dan itu yang saya coba temukan formulanya barengan sama Tinut, dan kemudian ya akhirnya saya juga manggil teman saya yang dokter untuk konsultasi beberapa penyakit yang muncul gitu, jadi supaya minimal dialognya pas lah gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ini kemudian sukses dan kemudian diterima, mudah-mudahan akan banyak serial kedokteran, karena menurut saya salah satu perkembangan TV itu adalah serial kedokterannya tuh banyak gitu. Dan menurut saya udah saatnya kali, mudah-mudahan kalau nanti setelah ini akan banyak serial kedokteran yang, karena itu adalah salah satu profesi yang entah dari dramanya bisa dapat, thrillernya bisa dapat, dan segala macam gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka jalan untuk hadirnya serial kedokteran yang lebih banyak di Indonesia. Terima kasih teman-teman untuk Mas Alim Studio, thank you Mas Alim. Kita ke jajaran cast sekarang, kita boleh diceritakan ke teman-teman media, jadi karakternya jadi siapa dan gimana pada saat tawarkan. Dari mulai Mbak Ira dulu. Mbak Ira silakan, boleh dijelaskan Mbak Ira perannya. Iya, terima kasih banyak. Saya di sini berperan sebagai Dokter Vera. Dia adalah kepala rumah sakit. Jadi ya dia tahu segala seluk-beluk yang terjadi di rumah sakit itu. Gitu, dan kita semua juga sangat-sangat excited karena ini merupakan drama kedokteran yang pertama diproduksi oleh Falcon kerjasama dengan Prime. Sesuatu yang baru, benar-benar sesuatu yang baru. Kita semua sama-sama belajar mendalami profesi kedokteran itu sendiri, karena ya itu seperti Mas Alim bilang tadi gitu, banyak kalau salah pasti dicemooh, jadi jangan sampai kita salah gitu. Makanya kita betul-betul berusaha dengan detail, tanya ke yang punya temen dokter, segala macam kita lakukan, dan itu membuat semua baik yang cast muda-muda nih yang keren-keren banget, dan juga kita yang
Muda juga kok, semuanya muda di sini. Muda plus. Iya. Yang muda plus. Jadi kompak banget gitu karena kita sama-sama belajar. Bang Ina, berarti kalau boleh dijelaskan ke teman-teman media, kepala rumah sakit yang gimana? Kan ada kepala rumah sakit yang baik, yang ngomong ke dokternya, ada yang mungkin tegas gitu. Nah, ini kepala rumah sakit situasi. Oke. Tapi yang pasti ya memang dia tegas karena rumah sakit itu kan harus berjalan dengan baik gitu. Jadi dengan segala masalah yang muncul, kadang-kadang harus tegas, kadang-kadang harus bisa masuk ke kalangan bawahannya itu atau anak-anak koas gitu. Jadi tergantung situasi. Dan kita tunggu situasinya gimana di tanggal 26 nanti ya. Siap. Terima kasih Mbak Ira Wibowo. Selanjutnya kita ke Om Ferry Salim. Om Ferry, gimana pada saat ditawarkan untuk karakter ini, yang boleh dijelaskan silakan. Iya, terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir. Tentunya saya mau bercerita mengenai tadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika ditawarkan. Iya. Saya merasa ini sebuah tantangan buat saya gitu. Karena berperan menjadi seorang dokter spesialis penyakit dalam, tapi yang membimbing anak-anak koas. Ini kan tugasnya nggak gampang soalnya. Membimbing anak-anak koas itu, dia harus betul-betul memberikan karakter yang bagus untuk calon dokter. Dan yang paling paham harus. Iya. Dan kemudian mempunyai ilmu yang mumpuni sebagai seorang dokter. Jadi ada dua hal itu yang harus betul-betul diberikan di karakter ini. Seperti yang tadi Pak Alim bilang, bahwa kita betul-betul memperhatikan istilah-istilah kedokteran. Itu benar, itu kejadian. Ketika saya kemarin dubbing, jadi sampai ada satu kata pun saya nggak mau miss. Saya sampai telepon teman saya yang dokter. Si operator pun sampai telepon, saya juga punya kakak ini dokter, ditelepon juga gitu. Iya, cross check ya. Jadi betul-betul cuma satu kata loh. Karena benar, kalau sampai kita salah, itu kan nanti mungkin tidak enak nanti. Ada hal yang kayaknya kurang gitu. Teman-teman sejawat ya. Iya betul, dan saya banyak menggunakan istilah-istilah medis di produksi ini. Dan saya juga nggak menelan begitu aja istilah medis itu. Kemudian saya cek lagi di Google, saya cek lagi di YouTube pengucapannya seperti apa. Sampai pada saat syuting, itu kan kebetulan memang ada dokter yang menemani. Saya cek lagi, ini benar nggak kalau misalnya untuk operasi ini harus prosedurnya seperti ini. Jadi saya cek terus gitu. Jadi paling tidak saya tetap punya tanggung jawab sebagai pemain. Tidak cuma saya serahkan kepada penulis, saya pokoknya urusan penulis. Enggak begitu loh. Gue nggak ikut kerja juga loh. Om Ferry katanya pertama kali ditawarkannya di antara 4 koas ya awalnya ya. Karena masih cocok ini kayaknya. Iya betul. Iya. Waktu itu Ibu Erika bilang, gimana kalau kamu jadi salah satu koas? Iya. Saya bilang gak enak lah sama yang lain, saya bilang gitu. Saya pembimbingnya aja gitu. Silakan tangan untuk Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya ke Mas Alvin, Mas Alvin boleh jelasin ke teman-teman karakternya siapa dan gimana karakternya Mas Alvin di sini? Oke, selamat siang teman-teman media semua. Mungkin saya paling senang kali ya waktu tawarin Falcon, Mas Robi dan lain-lain untuk memerankan karakter dokter. Karena dari kecil memang saya mau jadi dokter. Dan udah banyak yang saya lakukan untuk jadi dokter gitu loh. Tapi memang sekolahnya kebetulan bukan itu. Terus the most interesting part adalah di mana saya jadi ahli jantung. Ada yang mau dicek jantungnya? Terima kasih. Saya cek satu-satu ya. Ini ada Mbak ini deg-degan ketemu Adipati kan? Nggak apa-apa, kita cek. Jadi jantung pisang maksudnya. Jadi menariknya adalah di mana si Dr. Marvin ini, tokoh yang saya perankan adalah dokter yang lumayan agak streng, agak galak, agak tegas. Lebih tepatnya tegas sih sebetulnya ya. Tapi tujuannya adalah untuk membuat semua koas-koas ini menjadi lebih disiplin dan tahu apa profesi dokter sesungguhnya. Bukan sekedar ingin masuk, kemudian belajar, tapi dia harus tahu kalau dokter itu juga punya nurani. Jadi ini yang paling penting, part saya adalah di situ gitu loh. Nah di mana sama seperti Ferry, Mbak Ira, yang lain-lain juga, semua dokter yang lain, ada Mbak Nuki Kusumasuti juga, Opi Pagau, semua kita belajar tentang istilah-istilah kedokteran menurut bidang kita masing-masing. Wow, effortnya luar biasa. Bidangnya jantung ya tahu sendiri kan itu panjang banget. Nanti koas-koas ada yang lebih panjang lagi hafalannya. Gitu loh. Siap, terima kasih Mas Alvin. Tepuk tangan untuk Mas Alvin. Thank you. Kita ke Om Willem Bevers. Om Willem.
Om William jadi siapa, karakternya dan seperti apa Om? Silakan. Iya, terima kasih. Peran saya adalah ketua yayasan yang mengelola rumah sakit tersebut. Tidak ada masalah di situ. Tapi tantangan mulai muncul adalah ketika salah satu anak saya adalah koas. Oh. Ada koas yang berani gondrong karena ordal. Oh. Ordal. Bapaknya pemilik yayasan. Iya. Ah. Jadi konflik Iya. of interest dari bagaimana cara kita mengelola manajemen rumah sakit tersebut. Iya. Banyak bekerja sama dengan direktur medis yang diperankan Mbak Ira Wibowo, dan juga dalam penanganan anak yang tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan orang tua. Tapi ini sebuah tantangan, ini sebuah kesempatan yang berharga. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja sama.